teman-teman, video sebelumnya kita sudah belajar beberapa perintah dasar Linux. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang permission atau hak akses file di Linux. Pertama, kalian buka dulu terminalnya. Nah, pertama-tama kita akan cek posisi directory saat ini menggunakan perintah pwd. Nah, kita ada di home CentOS AE. Sebelum mulai ke materi permission, kita akan bahas sedikit mengenai perintah mv yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, yang kita tahu perintah mv itu tuh untuk mengganti nama file, misalkan dari backup ke latihan gitu ya. Karena aku udah punya file backupnya, jadi kita akan langsung mengganti backup itu menjadi latihan menggunakan perintah mv. Nah, kalau begini itu sudah ya. Selain untuk mengganti nama file juga, perintah mv ini bisa untuk memindahkan file dari folder sebelumnya ke folder yang lain. Misalkan di latihan txt ini mau kita pindah ke folder music, kita menggunakan perintah mv. Nah, kalau kayak gini, ini sudah terpindah ke folder yang itu. Kalian bisa cek melalui ini atau bisa juga di file. Nah, udah ada, langsung saja kita bakal ke materi permissionnya. Pertama, kita masuk dulu ke folder project yang akan digunakan untuk latihan ya. Menggunakan perintah cd enter. Nah, ini kita sudah ada di folder project. Lalu kita akan melihat isi foldernya ini menggunakan perintah ls. Kita ada data.txt. Sekarang kita akan melihat permission atau hak akses filenya ini menggunakan perintah ls enter. Muncul seperti ini. Berarti dari hasil yang ditampilkan ini informasi permission filenya. Kalau kayak gini berarti pemilik filenya itu memiliki hak untuk membaca dan mengedit file. Sedangkan user lain itu nggak bisa sama sekali loh. Pada berlama-lama kita langsung aja masuk ke user yang lain. Kita kembali dulu ke home ya. Langsung saja kita masuk ke user lain. Sudah masuk, lebih yakin kita sudah ada di staff localhost-nya itu, kita menggunakan perintah who am I untuk menampilkan nama user yang sedang login. Nah, ini staff 2. Langsung aja kita bakal masuk ke folder project-nya yang tadi, menggunakan perintah sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini kan tertulis permission denied. Berarti kita sama sekali nggak bisa mengakses karena belum mendapat izin dari yang punya. Sekarang kita bakal kembali ke user yang tadi, CentOS localhost tadi, menggunakan perintah exit. Nah, ini sudah logout. Terus untuk memberikan hak akses penuh itu menggunakan perintah. Perintah chmod ini digunakan untuk mengubah akses hak filenya itu atau directory. Nah, kemudian berikan juga untuk file data menggunakan perintah yang sama. Kita masuk dulu ya sebelumnya ke directory-nya. Nah, kalau sudah masuk, kita beri hak akses. Nah, udah nih. Kalau sudah, kita akan login ke staff user lagi. Kita pindah home dulu. Nah, setelah itu langsung masuk ke folder ini lagi. Nah, kalau masih berarti kita kembali lagi ke ini CentOS home-nya, terus kasih akses file. Kita masuk dulu. Langsung berikan perintah chmod. Nah, sudah nih. Kalau sudah diginiin, terus ubah lagi menjadi chmod biar bisa diedit dan dibaca. Kita masuk lagi ke user. Nah, karena ini masih belum bisa, kita bakalan kasih aksesnya untuk di home CentOS-nya. Kita exit dulu, lalu masuk ke cd. Sudah masuk, lalu kita akan kasih hak
hak aksesnya di sini menggunakan perintah yang sama, chmod enter. Nah, kalau sudah, kita bakal masuk lagi ke step 2. Nah, kalau sudah, kita bakal coba buka lagi. Kita sudah masuk, lalu kita akan membuka folder ini, folder projectnya menggunakan perintah ls. Kita akan coba mengisi datanya ini ya, nampilkan isinya menggunakan perintah cat. Nah, karena di sini masih permission denied, lalu kita balik lagi ke user awal. Kita berikan akses chmod. Nah, setelah itu kita akan kembali ke step 2. Kita balik dulu ke home ya. Masuk lagi. Langsung masuk aja ke folder tadi. Sudah kan? Kita masuk ke foldernya ls. Nah, di sini sudah hijau ya, berarti ini udah bisa diakses chat. Tuh, karena isinya belum ada, jadi kita bakalan mengisi menggunakan perintah pindah. Jangan lupa pencet i dulu untuk insert. ZISC lalu Q untuk menyimpan, enter. Nah, kalau sudah, kita bakalan keluar dari sini. Lalu kita akan cek isi folder data. Masuk dulu ke directory-nya. Sudah ada, halo, ini ditulis dari user stuff tuh. Sedikit penjelasan mengenai chmod ini atau untuk mengubah hak akses file atau folder di Linux. Nah, angka-angka yang ada di chmod ini memiliki arti. Angka 4 itu biasanya read atau baca ya. Angka 2 itu write atau tulis. Terus 1 berarti execute atau jalankan. Nah, karena yang kita pakai di situ tuh 7 ya. Berarti 7 itu read, write, sama execute. Artinya kita bisa semuanya. Makanya tadi aku pakai 777. Berarti kita bisa semuanya. Nah, kalau 6 itu cuma write sama read doang. Berarti kita cuma bisa membaca sama menulisnya. Terus ada yang 5. 5 itu berarti gabungan dari 4 sama 1. Artinya kita cuma bisa membaca sama menjalankannya doang, tidak bisa mengotak-ngatiknya gitu. Nah, dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa permission 777 memberikan akses penuh pada user. Lalu untuk yang 6 hanya memberikan akses hak baca dan tulis kepada pemilik filenya gitu. Makanya tadi aku ganti menggunakan 777. Nah, itu tadi cara melihat dan mengatur permission atau hak akses file di Linux. Dengan permission kita bisa menentukan siapa saja yang boleh membaca, mengedit, menjalankan, atau mengakses suatu file maupun directory. Dan pengaturan ini sangat penting agar file atau folder tetap aman dan hanya bisa diakses oleh pengguna yang memiliki izin. Gitu. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan bisa membantu kalian saat praktek langsung. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.